Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, anak-anak kita akan belajar pendidikan agama Islam budi pekerti di kelas 5 semester 2. Pada pertemuan kali ini anak-anak kita akan belajar materi Mari Belajar Al-Qur'an Surat Al-Ma'un. Anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi gerak langkah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam belajar pendidikan agama Islam budi pekerti. Mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya anak-anak, perlu kalian ketahui, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Anak-anakku yang soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kompetensi dasar atau biasa disebut KD, yaitu 3.1, memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Serta kita akan membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil. Setelah kita membaca dengan tartil, diharapkan anak-anak juga bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Ma'un. Anak-anak yang soleh-soleha, selanjutnya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa di dalam pembelajaran pada pagi hari ini memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan kita lakukan yaitu peserta didik dapat mengetahui makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Anak-anak juga bisa membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil. Selanjutnya, selain kalian bisa membaca, nanti diharapkan anak-anak juga bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Ma'un. Selain itu, apa yang sudah kita pelajari, tentu anak-anak akan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui sikap tolong-menolong sebagai wujud implementasi pemahaman dari Quran Surat Al-Ma'un. Anak-anakku yang saya banggakan, pelajaran Surat Al-Ma'un ada pada pelajaran 6, yaitu Mari Belajar Quran Surat Al-Ma'un. Di dalam membaca Quran Surat Al-Ma'un anak-anak harus hati-hati. Karena di dalam Surat Al-Ma'un ini ada bacaan-bacaan sesuai makharijul huruf. Termasuk di situ anak-anak harus memperhatikan keberadaan tasydid di dalam lafadz Allah. Selanjutnya anak-anak juga harus memperhatikan pada kata ayat 1 dan 2, yaitu yukadzib, yatu'ul yatim misalnya. Di situ ada tasydid yang harus kita perhatikan. Materi selanjutnya, materi pembelajaran, yaitu kita perlu memahami anak-anak makna dan kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Apa saja yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'un? Perlu kalian ketahui anak-anak, Al-Ma'un berasal dari kata
ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'un yang artinya yaitu barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini biasa diambil, kita ketahui dari Quran surat Al-Ma'un ayat 7. Wa yamna'unal ma'un. Quran surat Al-Ma'un berada dalam surat ke-107 dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. Tahu surat At-Takasur anak-anak? Surat At-Takasur itu Alhaakumut Takatsur. Al-ayah. Quran surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Maka termasuk golongan surat Makkiyah. Lah, ada beberapa surat yang diturunkan di kota Madinah. Maka termasuk golongan surat Madaniyah. Selanjutnya anak-anak, Quran surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan Quran surat Al-Ma'un ini mengandung pokok isi, yaitu menjelaskan ancaman kepada seseorang terhadap mereka yang tergolong pendusta agama. Pendusta agama itu apa saja? Di dalam Quran surat Al-Ma'un nanti akan kita pelajari apa yang termasuk golongan pendusta agama. Tetapi sebelumnya anak-anak, mari kita perhatikan. Kita membaca bersama. Nah, nanti sebelum sambil kita membaca, anak-anak bisa mendengarkan bacaan, contoh bacaan Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Nanti kita saksikan bersama bacaan Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, itu anak-anak contoh bacaan surat Al-Ma'un yang kita baca dengan tartil. Oleh sebab itu anak-anak, nanti kita akan ulang, baca secara berulang, agar anak-anak bisa membaca dengan tartil dan bisa menghafalnya.
Selanjutnya anak-anak, setelah kalian memahami Quran surat Al-Ma'un, sebagaimana tadi yang Pak Sofyan menyampaikan, bahwa ada beberapa kategori orang yang mendustakan agama. Ciri-cirinya antara lain, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Oleh sebab itu anak-anak, Pak Sofyan selaku guru pendidikan agama Islam sudah memberikan buku pendamping belajar kalian. Maka nanti sambil dipelajari di rumah tentang materi ini, anak-anak bisa membaca apa yang termasuk kategori pendusta agama. Nanti anak-anak juga akan bisa mewujudkan cerminan sikap terpuji yang kalian lakukan. Yaitu satu, membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Nanti anak-anak bisa melihat video ini. Tadi seorang ustadz telah membacakan Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Selanjutnya kalian nanti akan menuliskan jadwal pelaksanaan sholat yang tepat waktu. Ditulis di buku pendidikan agama Islam. Contohnya, satu, melaksanakan sholat zuhur misalnya. Ditulis jam berapa, kalian melaksanakan sholat tepat waktu di rumah atau di masjid. Nah, nanti ditulis di dalam buku sebagai wujud lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, anak-anak menuliskan dua kegiatan saling membantu sesama teman yang kalian lakukan di rumah. Tentu kalian bisa belajar di rumah, begitu, sehingga dalam bergaul dengan temanmu ada kegiatan yang terpuji yang akan kalian tulis untuk ditulis di buku PAI. Selanjutnya anak-anak, itu bagian dari tugas di rumah. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Oleh sebab itu, ini perlu kalian untuk banyak membaca dan berlatih materi Quran surat Al-Ma'un. Setelah ini nanti, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada setelah kalian mempelajari materi ini. Di antaranya ada 5 soal, nanti kalian jawab di buku PAI. Demikian anak-anak, materi belajar Quran surat Al-Ma'un. Untuk selanjutnya, betul-betul anak-anak harus sering berlatih dan mendengarkan lantunan Quran surat Al-Ma'un sehingga akan memudahkan kalian di dalam menghafal Quran surat Al-Ma'un. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan sambung kembali materi Quran surat Al-Ma'un untuk memperlancar pemahaman materi makna yang terkandung dan menghafal surat Al-Ma'un. Demikian dari Pak Sofyan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum